Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jackman Carlitos Wetoy dengan NIM F331200088. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai getaran mekanik. Yang pertama, kajian getaran. Getaran dan aplikasinya. Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda melalui titik kesetimbangannya dalam selang waktu tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, getaran memiliki berbagai aplikasi dan dampak, baik positif maupun negatif. Contohnya termasuk suara alat musik seperti senar gitar, ponsel yang bergetar, gerakan mesin kendaraan, getaran bumi saat gempa, dan penggunaan USG dalam medis. Kemudian masuk pada pentingnya kajian getaran. Mengapa kajian getaran penting? Yang pertama, mengurangi kerusakan pada struktur dan mesin. Yang kedua, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja sistem. Yang keempat, mengurangi biaya perawatan dan perbaikan. Kemudian masuk pada elemen getaran, yaitu massa, kekakuan, dan redaman. Poin pertama yaitu massa adalah ukuran jumlah materi dalam suatu objek. Dalam sistem getaran, massa berperan sebagai elemen yang menyimpan energi kinetik. Poin kedua, kekakuan adalah ukuran kemampuan suatu objek untuk menahan deformasi akibat gaya luar. Dalam sistem getaran, kekakuan berperan sebagai elemen yang menyimpan energi potensial. Yang ketiga, redaman adalah ukuran kemampuan suatu sistem untuk mengurangi amplitudo getaran akibat kehilangan energi. Dalam sistem getaran, redaman berperan sebagai elemen yang mengurangi energi getaran. Dari ketiga elemen ini sangat penting dalam memahami perilaku sistem getaran dan dalam merancang sistem yang dapat mengurangi getaran yang tidak diinginkan. Kemudian masuk pada derajat kebebasan. Derajat kebebasan yaitu jumlah koordinat minimum yang diperlukan untuk mendeskripsikan gerakan suatu benda atau sistem. Sebelumnya hanya satu koordinat yang digunakan. Di sini dia menggunakan dua derajat kebebasan, dua frekuensi pribadi, dua mode sub atau cara bergetar. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, yaitu di sini dia ada dua massa dan cara bergetarnya ada dua juga. Kemudian masuk pada sistem diskrit dan kontinu. Poin pertama, diskrit adalah data yang berisi bilangan bulat atau dapat dihitung. Data ini memiliki nilai yang terbatas. Informasi memiliki kesenjangan nyata antar nilai. Dipresentasikan dalam grafik batang, garis bilangan atau tabel frekuensi yang mengacu pada jumlah. Kemudian yang poin kedua, kontinu adalah informasi yang bisa dibagi menjadi bagian yang lebih kecil dan berisi bilangan desimal atau pecahan. Data ini memiliki rentang nilai yang lebih luas dan dapat diukur
berupa informasi dalam rangkaian yang berkelanjutan. Dipresentasikan menggunakan grafik garis atau histogram untuk mengetahui pola data dari waktu ke waktu. Dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu grafik data kontinu dan grafik data diskrit. Kemudian getaran bebas dan paksa. Yang pertama, getaran bebas. Getaran bebas terjadi jika sistem bersilasi karena bekerja gaya yang ada dalam sistem itu sendiri. Dan jika ada gaya luas yang bekerja, sistem yang bergetar bebas akan bergerak pada satu atau lebih frekuensi naturalnya, yang merupakan sifat sistem dinamika yang dibentuk oleh distribusi massa dan kekuatannya. Semua sistem yang memiliki massa dan elastisitas dapat mengalami getaran bebas atau getaran yang terjadi tanpa rangsangan luar. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, yaitu contoh dari getaran bebas. Kemudian yang kedua yaitu getaran paksa. Getaran paksa adalah getaran yang terjadi karena rangsangan gaya luar. Jika rangsangan tersebut berosilasi, maka sistem dipaksa untuk bergetar pada frekuensi rangsangan. Jika frekuensi rangsangan sama dengan salah satu frekuensi natural sistem, maka akan didapat keadaan resonansi dan osilasi besar yang berbahaya mungkin terjadi. Kerusakan pada struktur besar seperti jembatan, gedung, ataupun sayap pesawat terbang merupakan kejadian menakutkan yang disebabkan oleh resonansi. Jadi perhitungan frekuensi natural merupakan hal yang utama. Kita dapat melihat untuk getaran paksa, contoh gambar atau perhitungan di bawah ini. Kemudian getaran redaman dan tanpa redaman. Yang pertama, getaran bebas dengan redaman. Bila peredam diperhitungkan, berarti gaya peredam juga berlaku pada massa selain gaya yang disebabkan oleh peregangan pegas. Bila bergerak dalam fluida, benda akan mendapatkan peredaman karena kekentalan fluida. Gaya akibat kekentalan ini sebanding dengan kecepatan benda. Konstanta akibat kekentalan atau viskositas ini dinamakan koefisien peredam dengan satuan N kali S per M (SI). Kemudian yang kedua yaitu getaran bebas dengan redaman. Bila peredam diperhitungkan, berarti gaya peredam juga berlaku pada massa selain gaya yang disebabkan oleh peregangan pegas. Bila bergerak dalam fluida, benda akan memanfaatkan peredam karena kekentalan fluida pada benda. Konstanta akibat kekentalan ini dinamakan koefisien peredam. Ini adalah rumus perhitungan untuk getaran bebas dengan redaman, begitupun dengan getaran bebas dengan redaman.
Kemudian getaran linear dan non-linear. Getaran linear adalah getaran di mana gaya pemuli restoring force sebanding dengan simpangan atau hukum Hooke. Persamaannya biasanya berbentuk F sama dengan min K kali X. Contoh pegas berosilasi kecil, bandul sederhana dengan sudut kecil, kurang lebih 10 derajat. Grafik hubungan simpangan terhadap gaya berbentuk garis lurus. Gerakannya harmonis sederhana, simple harmonic motion atau SHM. Kemudian yang kedua, getaran nonlinear. Getaran nonlinear terjadi jika gaya pemuli tidak lagi sebanding dengan simpangan. Persamaannya bisa berbentuk F sama dengan min K kali X kurang delta X pangkat 3. Contoh bandul dengan sudut besar lebih besar 10 derajat, pegas yang diregangkan terlalu jauh, atau sistem dengan gesekan nonlinear. Grafik gaya vs simpangan berbentuk kurva tidak lurus. Gerakannya tidak lagi sinusoidal murni, bisa kompleks bahkan kacau. Kita dapat lihat pada gambar di samping adalah contoh getaran linear dan non-linear grafiknya. Kemudian masuk pada getaran random dan deterministik. Bagian pertama, getaran deterministik. Sinyal disebut deterministik selama harga dari sinyal dapat diprediksi. Ini adalah salah satu contoh dari gambar deterministik. Kemudian bagian kedua, getaran random. Tidak memiliki sinyal yang periodik maupun harmonik. Harga dari getaran random tidak dapat diprediksi, tetapi getaran random bisa digambarkan secara statistik. Ini adalah contoh dari gambaran getaran random secara statik. Kesimpulan dari semua getaran yang telah saya presentasikan pada malam hari ini, yaitu kajian getaran sangat penting dalam memahami dan mengoptimalkan sistem mekanik. Dengan memahami konsep dasar getaran, kita dapat mengurangi kerusakan pada struktur dan mesin, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan, mengoptimalkan kinerja sistem, mengurangi biaya perawatan dan perbaikan dalam kajian getaran. Kita telah membahas tentang elemen getaran, massa, kekakuan, dan redaman, derajat kebebasan, sistem diskrit dan kontinu, getaran bebas dan paksa, getaran linear dan non-linear, getaran random dan deterministik. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, kita dapat menganalisis dan mengoptimalkan sistem mekanik untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi kerusakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat bermanfaat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jackman Carlitos Wetori dengan NIM F331 Bekasi dan 088. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai getaran mekanik.